Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai instrumen evaluasi non-tes observasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ardi Sintana Dipa dengan 3 digit NIM terakhir 050 dan rekan saya Tita Fadila Rahma dengan 3 digit NIM terakhir 171 dan Rindian Luciana Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 172. Selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, menurut dari buku asesmen untuk pembelajaran matematika yang ditulis oleh Bu Masriah dan kawan-kawan di tahun 2022, nah observasi itu merupakan sebuah pengamatan yang atau sebuah kegiatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu tindakan itu telah dilaksanakan dan untuk mengevaluasi ketepatan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, Dan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Pada penggunaan observasi ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, tentang kelebihan, gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi. Dalam penggunaan observasi ini, terdapat beberapa gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi, sehingga hasilnya menjadi lebih akurat dan sulit untuk dibantah. Selanjutnya, efisien waktu responden. Pada penggunaan observasi, ada responden yang hanya bersedia diambil datanya hanya dengan observasi, misalnya karena responden ini tidak tidak mempunyai cukup waktu untuk mengisi angket. Lalu selanjutnya pengamatan serempak. Pada penggunaan observasi terdapat kejadian yang serempak dapat diamati dan dicatat secara serempak pula dengan memperbanyak pengamat. Lalu kemudian dapat mengungkap hal-hal kecil menjadi suatu hal yang penting. Pada penggunaan observasi, ada kejadian yang dipandang kecil yang tidak dapat ditangkap oleh alat pengumpul data lainnya. Yang ternyata sangat penting justru ini bisa diungkap dengan melalui observasi. Saja tentang kekurangan, yang pertama yaitu kemampuan pengamat dalam mengingat. Hasil pengamatan sangat tergantung pada kemampuan pengamat dalam mengingat. Kemampuan pengamat ini ternyata dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, meliputi yang pertama, kemampuan menyesuaikan diri pengamat terhadap responden yang akan diamati. Kedua, kebiasaan atau pengalaman pengamat dalam melakukan pengamatan. Lalu yang ketiga, keinginan pengamat untuk memperoleh hasil tertentu dalam pengamatannya. Dan keempat, prasangka tertentu terhadap responden yang diamati. Dan keadaan fisik dan psikis pengamat. Jika pengamat dalam kondisi fisik letih, sakit, mengantuk, marah, dan lain-lain, maka akan sulit mendapatkan pengamat yang cermat. Lalu kedua, kelemahan dalam catatan misalnya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kesan umum dari responden yang diamati. Yang kedua, pengaruh keinginan menolong bagi pengamat sehingga ada kecenderungan memberikan penilaian yang menguntungkan. Lalu yang ketiga, pengaruh pengamat sebelumnya bisa selalu baik atau selalu buruk. Lalu yang keempat, ada beberapa kejadian yang sulit diobservasi, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi dan sangat rahasia. Lalu yang ketiga, perilaku objek yang dapat dibuat-buat atau tidak alami. Pengamat kadang-kadang menjumpai seorang yang bertingkah laku baik dan menyenangkan karena dia tahu bahwa dia sedang diamati. Sebaliknya, mungkin ia akan bertindak tidak baik dan tidak menyenangkan untuk menyesatkan pengamat yang tidak diinginkan kehadirannya. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah gangguan kondisi lingkungan. Terdapat gejala-gejala tertentu pada proses observasi yang hanya dapat diamati dalam kondisi lingkungan tertentu. Sehingga jika terjadi gangguan yang tiba-tiba, maka pengamat tidak dapat dilaksanakan. Next. nah, di sini observasi ini dibagi menjadi tiga berdasarkan yang pertama ada kapan terjadinya observasi, yang kedua ada perangkat dan materi observasi, dan yang ketiga ada peran observer. Nah, yang pertama berdasarkan kapan terjadinya observasi. Nah, karena dari namanya saja observasi langsung. Nah, observasi ini dilakukan dengan pengamat berada di satu tempat langsung dengan sesuatu yang akan diobservasi. Nah, jadi pengamat ini langsung berada di tempat kejadian atau tempat yang akan dilakukannya observasi. Nah, untuk yang observasi yang tak langsung, ini berkebalikan dengan yang langsung. Jadi observasi ini dilakukan dengan si pengamat itu tidak berada di satu tempat dengan hal yang akan diobservasi. Nah, contohnya ini seperti uh,
si pengobservasi itu melakukan observasi melalui melihat dari video atau film. Selanjutnya, Ya, selanjutnya, observasi berdasarkan perangkat dan materi. Observasi yang ditinjau dari perangkat dan materi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi sistematik dan observasi non-sistematik. Observasi sistematik, seperti namanya, sistematik yaitu observasi yang diselenggarakan dengan menggunakan cara yang sistematis atau struktural. Observasi sistematik ini mempunyai kerangka atau struktur yang jelas, yang di dalamnya berisi faktor-faktor yang akan diobservasi. Ya, dan sudah dikelompokkan ke dalam penggolongan-penggolongan tertentu. Misal, pengamatan dilakukan penggolongan-penggolongan seperti ketika siswa bertanya atau guru menjelaskan materi, siswa sedang berdiskusi, guru dan siswa membahas hasil diskusi, dan sebagainya. Lalu dengan demikian, observasi dapat dilakukan menggunakan pedoman observasi sebagai instrumen pengamatan. Untuk contohnya akan dijelaskan pada bagian contoh nanti. Lalu selanjutnya sistematik. Pada observasi non sistematik ini dilaksanakan dengan cara menggunakan suatu halaman kosong untuk pengamatan, sehingga harus pengamat harus pandai dalam merekam hal-hal yang penting terjadi selama proses pengamatan. Jadi dalam observasi ini pengamat tidak mempersiapkan dan tidak membatasi apa yang akan diamati. Dengan demikian, maka observasi non sistematik ini tidak dapat menjadi pedoman observasi. Selanjutnya, Selanjutnya ditinjau dari peran observernya itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama partisipan, yang kedua kuasi partisipan, dan yang ketiga yaitu non partisipan. Nah, untuk partisipan sendiri itu di mana observasi atau pengamatan itu dilakukan jika orang yang melakukan pengamatan itu berperan serta dalam mengambil pengamatan atau dalam kehidupan yang akan diobservasi. Nah, contohnya ketika kita itu kan seorang mahasiswa. Nah, jika saya ingin mengamati eh, mahasiswa yang sedang di kos sendiri, maka saya juga merasakan eh, mahasiswa sebagai orang yang di kos. Nah, selanjutnya yaitu observasi kuasi partisipan, di mana observasi kuasi partisipan ini jika pengamat itu berpura-pura berpartisipasi dalam kehidupan yang akan diamati. Nah, contohnya itu ketika semisal guru tersebut ingin mengamati siswanya, maka guru tersebut itu akan berpura-pura menjadi siswa di dalam kegiatan kelas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga non-partisipan, di mana non-partisipan ini itu pengamat tidak berperan serta dalam kehidupan orang yang diamati. Contohnya, semisal seorang guru itu sedang mengajar sambil mengamati tingkah laku para siswa yang sedang diajar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. selanjutnya ada metode observasi. Di sini ada 6 metode observasi. Yang pertama itu mengamati respon siswa. Di sini guru mengamati siswa dalam kaitan tanggapannya itu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, yang kedua itu guru mendengarkan diskusi siswa. Guru itu mendengarkan ketika siswa sedang berbicara dengan teman sekelompoknya. Lalu yang ketiga ada mengamati komunikasi nonverbal, di mana di sini guru mengamati bentuk-bentuk nonverbal dari komunikasi seperti perhatiannya kepada pelajaran, tanda-tanda bahasa tubuh yang dilakukan oleh si siswa tersebut. Yang keempat ada kerangka observasi. Di sini guru harus menyusun kerangka tujuan observasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan dalam melakukan observasinya. Yang kelima ada mengamati beragam situasi. Di sini guru diharuskan untuk mengamati situasi-situasi yang dilakukan oleh si siswanya tersebut. Dan yang terakhir ada mencatat kinerja siswa, di mana guru di sini mengamati kinerja siswa terlebih dahulu, lalu mencatatnya dalam menggunakan perangkat pencatatan seperti daftar cek, skala penilaian, dan juga catatan anekdot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya adalah bagaimana menyusun evaluasi non-tes observasi. Yang pertama adalah siapa yang akan melakukan pengamatan, lalu yang kedua siapa yang akan diamati, jadi pengamat ini tahu apa sih yang akan dia amati. Lalu yang ketiga, mengapa observasi harus dilaksanakan. Pengamat harus tahu tujuan dari observasi yang dilakukan.
Lalu yang keempat, di mana observasi akan dilaksanakan. Maksudnya, bagaimana observasi berlangsung, yaitu tahap-tahapan observasi tersebut dan bagaimana hasil observasi dicatat dengan catatan atau perekam audio atau dengan perekaman video. Selanjutnya, Nah, untuk selanjutnya yaitu instrumen observasi, di mana di sini ada contoh pedoman observasi untuk mengamati efektivitas pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil contoh instrumen observasi dari buku Asesmen untuk Pembelajaran Matematika yang ditulis oleh Bu Masria dan kawan-kawan di tahun 2022. Nah, di sini terdapat lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran kooperatif, di mana di situ kerangka observasinya yaitu berupa eh, observasi dalam bentuk uh, apa? Observasi dalam bentuk sistematis, di mana di situ terdapat langkah-langkah atau aspek yang diamati seperti guru tersebut menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa, terus dan lain-lain sampai suasana kelas bagaimana. Nah, di situ dapat ditinjau dari observasi secara sistematis dan observasi secara jika dari peran observernya itu observasi secara eh, partisipan, di mana guru tersebut ikut berperan dalam pengamatan. Nah, di sini dalam instrumen observasi itu di lembar pengamatan tersebut menggunakan skala penilaian, di mana di sini terdapat pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga, dan bentuk penilaiannya itu menggunakan modus, di mana eh, penilaian itu berbentuk skala penilaian yaitu dengan skala nilai yaitu 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang, dan 0 sangat kurang untuk mengisi dari lembar pengamatan observasi tersebut. Selanjutnya next. Nah, untuk hasil observasinya bisa dilihat. Nah, di situ ada hasil dari observasi yang telah dilakukan, di mana tadi seperti aspek-aspek yang diamati di setiap pertemuan, di situ terdapat pertemuan 1 sampai 3, di mana tadi ada skala penilaian dari skala 4 sampai skala 0, di mana di situ uh, kita dapat membuat penilaian menggunakan modus, di mana dari setiap pertemuan, misal pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga, nilai penilaian, aspek penilaian atau skala penilaian yang sering muncul di dalam 3 pertemuan tersebut apa. Nah, sehingga eh, di dalam tersebut dapat dilihat nilai modusnya berapa. Nah, semisal ada suasana kelas yang beraspek berpusat pada siswa, di mana di situ ada pertemuan satu dengan skalanya 4, pertemuan 2 skalanya 3, dan pertemuan 3 skalanya 4, di mana modusnya itu dapat bernilai 4 karena di pertemuan satu dan pertemuan tiga. Nah, nilai yang sering munculnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan, bawah sendiri Mbak Arni, bawah sendiri, coba bawah sendiri nilai bagian penilaian. Nah, di situ dapat disimpulkan jika modus itu kurang dari sama dengan satu, itu akan bernilai sangat kurang. Di mana nilainya itu lebih dari satu dan kurang dari dua itu disebut kurang, di mana nilai tersebut itu kurang dari lebih dari dua dan kurang dari tiga itu bernilai cukup, dan jika nilai tersebut itu lebih dari tiga dan kurang dari empat itu bernilai baik, dan jika nilai itu lebih dari empat maka bernilai sangat baik. Nah, seperti dari aspek berpusat pada siswa tersebut kan terdapat modusnya dengan skala penilaian 4, di mana di 4 itu akan pada skala penilaian yang sangat baik, seperti itu. nah sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.